penguasa dunia itu setan. Ya setan. Sekarang setan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Sekarang waktu itu. Ayo dari. Enggak kalau ketawanya Aku menjadikan kau sebagai perpanjangan tangan aku, cucuku Darel. Sesatkan semua manusia. Ajak mereka semua menyembahku dalam nama Yesus. Kan enggak ibu lihat ketawa mak lampir. Itu dalil, Bung, dalil. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar sebagai tanda untuk angkatan jahat pada hari ketiga. Bah, ketawa si Juma nih macam ketawa apa? Gerandong ketawa sama Juma. Susah, Bos, susah pemain film kelawan. Masolang kau Juma. Masolang generasi. Lebih baguslah Juma batu kilangan dikakak ke lehermu Juma daripada kau hidup Juma. Allahu Akbar. Itu ucapan yang lebih pantas diucapkan kepada pengkhianat Yesus yang menggantikan Yesus di atas tiang salib, bosku. Bosku. Please, saya dikasih waktu sebentar. Saya mau mundur dulu. Sebentar, aku kasih statement dulu sebentar ya kepada semuanya ya. Seperti ya, bahwa, ini. Lanjut. Bahwa gini Bang Juma, kalau ada orang ngomong tuh Bang Juma jangan bergumam, jadi nggak kedengeran oleh yang lain. Iya. Dari dulu kok begitu? Enggak kok, kalau laki iya, kalau perempuan aku diam. Lanjut. Kalau Juma, Ibu, kalau si Juma ini kalau Ibu lihat aslinya di betanduk ini Juma ini, Bu. Sebentar. Dua tanduk ini macam-macam apa Masalah kira beda. Sebentar. Jadi gini, kekristenan memang pecah, walaupun Alkitabnya aslinya cuma satu. Ya, pecahnya yaitu ada yang menyembah Yesus, yaitu ada menyembah setan. Ajaran Trinitas dan ajaran atau Trinitas atau Tritunggal itu yang ujung-ujungnya nyembah Yesus, Sang Putra Allah, Sang Juru Selamat, Sang Utusan, Sang Kristus, Sang Mesias itu disembah. Padahal Yesus sendiri mengajarkan yang disembah adalah Yahweh, yang disebut Bapa. Ya? Jadi memang Kristen pecah. Nanti dulu Bang Yuma, dulu. Karena saya udah mau mundur. Jadi kekristenan memang pecah. Ya, ada yang menyembah yang percaya Trinitas, yaitu yang menyembah Yesus, dan ada kekristenan yang sejati yang menyembah Tuhannya Yesus, yang disembah Yesus yaitu Yahweh Sang Bapa itu ya, dan saya yang menyembah Yahweh Sang Bapa itu. Ya, udah ya. Udah berhasil Juma menipu-nipu kau Ibu. Ada ditipu aku sesuai dengan Alkitabnya, sesuai dengan ayat-ayatnya. Penyesat dari luar dan dari dalam akan banyak menyesatkan umat Kristus. Termasuklah satu isi ketapel katanya. Lanjut. Jadi kalau kalian semua atau semua netizen maupun kita semua yang di sini kalau dengar Bang Juma kalau membaca Alkitab itu diasumsikan pribadi, ngerti nggak? Dia tidak mengerti. Jadi dimaklumin aja kalau seperti itu. Iya. Maksudnya asumsi siapa? Asumsi Bang Juma sendiri kalau baca Alkitab diasumsikan. Makanya masolang nih si Juma nih tiap hari. Masolang generasi. Menipu aja kerja tiap hari nih. Menipu aja kerja. Masolang generasi. Lanjut. Bang Juma, Bang Darel semua. Bang Hendi, aku mau turun ya, ada kerjaan yang mau aku kerjain. Manrasa dari Cilalena maloto itu. Nanti sampai ketemu lagi ya Bang Juma. Kalau sama Bang Juma, aku debatnya begini. Apakah Yahweh atau Yahweh itu adalah Allah SWT, itu aja nanti ya. Sampai jumpa. Boleh. Saya permisi. Iya, hati-hati di jalan. Terima Berhasil kasih. kau Juma ya. Nyesak-nyesakkan umat kau Juma ya. Aduh, dari masih mau aku datang. Nah, sedangkan sesama Kristenmu saja mengakui Yesus itu bukan Yahweh. Gimana itu? Yesus bukan Yahweh. Yesus itu kan firmannya Allah. Udah dibilang firmannya Bapa. Yesus itu adalah Agnostos Theos, bukan Yahweh. Begini dia kawan. Pemahaman Alkitab ini banyak yang berbeda-beda. Semua Kristen ini nggak sama itu. Nggak sama kemampuan atau pemahaman dia terhadap isi Alkitab itu. Roh Kudusnya berarti
Ya, Salah-salah begini. gitu. Akhirnya gampang disesatkan ini. Ke ibu ini pun dia mungkin dia ya pendetanya pun salah kamar gitu kan. Wah, ketawa kau macam mak lampir kau itu apa? Bukan, kamu lucu gitu loh. Iya. Lucu kali, lucu. Bisa aku Yang kamu sekali ku dengar orang Kristen ngomong tak 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 tak. Oh, ini nggak kemampuannya begini, nggak tidak, paham bukan dia begitu. makna-maknanya itu. Memang tidak salah yang dia katakan kalau Yesus itu bukan Tuhannya Yahudi. Tapi kamu Itu betul, benar. kamu betul, ada betulnya kamu. Di mana betulmu bahwa Yesus itu adalah dewanya orang Athena? Betulmu itu di situ. Salah itu. Salah lagi, Jadi kau kali Paulus. Kau memelintir-melintir lagi kau. Jadi Kau aku nggak hantam pernah lagi minta. rahangnya Paulus kalau begitu. Kok lahanya Paulus, kau tipu-tipu lagi. Pandai kali kau bersilat Loh. lidah. Orang Paulus sendiri yang mengatakan dewa yang kalian sembah yang kamu tidak kenal ini dia Aku tadi Kristus udah kuterangkan Yesus. udah kuterangkan tadi. Alamak. Kamu tidak salah, ibu itu juga tidak salah. Semua kalian berdua ini benar. Ibu itu benar dengan mengatakan Yesus bukan Tuhannya Yahudi. Itu betul. Salah dia itu. Kok jadi dan, kau pula hakim atas kami berdua. dan kamu benar dengan mengatakan bahwa Yesus yang Kristen sembah itu adalah dewa Athena. Kamu juga benar. Kok dewa Athena Tidak benar? salah. Dewa yang tidak dikenalnya itu yang ditempatkannya mereka Iya, yang disembahnya. disembah selama ini, yang Tetapi disembah. mereka itu Yaitu dewa yang tidak selama dikenal. ini. Bentar, mereka itu selama ini politeis. Jadi Iya. Paulus berkata, Politis ya samanya kamu, Bapak, Anak, dan Roh. bapak Samanya kau lah, kau, apa Bapak bedanya? kau mana ada politis aku. Samanya kau itu. Tuhan Allah kami itu Cuman Esa, kamu kawan. dipermak sedikit. Kamu Masolang dipermak lah kau, sedikit. cuma masolang di bawah di sini semua masolang nih katanya. Kamu agak-agak diperbaiki sedikit, agak modern sedikit lah politesnya. Sedikit agak-agak ada duren-durennya gitu. Iyalah, Gitu. tapi memang begitu dimanfaatkan memang apologet yang beribut-ribut itu kalian manfaatkan. Tapi salah Loh. juga orang itu. Ya, saya tidak menyalahkan kamu loh. Harusnya kamu memberikan apresiasi Ya. kepada saya. Kamu sudah benar Apa dengan kau mengatakan penyesat? bahwa Kristus Kau Yesus antikristus. yang kau Kau tuhankan antikristus. itu adalah dewanya orang Athena. Itu tidak salah. Kamu itu benar. Kan dari dulu saya Salah. perjuangkan itu. Dewa Saudara Athena, Kristen Zeus, Artemis harus itu palsu menyadari, semua itu. harus Tapi ada menyadari yang bahwa disembahnya. Kristus yang Kristen sembah itu adalah dewa Athena. Itu harus disadari mulai dari sekarang. Salah. Paulus salah berarti. Salah. Paulus Dewa salah berarti. Theos yang tidak pernah mereka kenal tapi berkuasa itu yang diperkenalkan Paulus Nah adalah itu Yesus Kristus. yang Tetapi disembah mereka orang-orang Roma. Sekarang permasalahannya jangan kau adalah bilang, kau jangan sekarang menyesatkan ini umat. orang Roma punya sembahan nggak? Punya. Sebelum ada Paulus punya sembahan, punya. Nah, Orang Athena gimana? dulu. Juga punya. Kalau aku cuma nggak bisa yang kau mereka sesatkan. sembah ini, Kalau yang mereka yang sembah ini, setengah ilmu bisa kau sesatkan. yang mereka sembah ini adalah sama dengan yang mereka sembah sekarang. Aku memanfaatkan dirimu anakku. Kamu harus membantu menyesatkan anak-anak Ada. Karena hanya dengan dalam nama Yesus Kristus, aku dapat mengajak anak-anak Adam ke neraka jahanam. Itulah yang aku maksud. Ajarlah manusia menuhankan diriku dalam nama Yesus. Karena tidak mungkin orang menuhankan diriku dalam nama bom-bom. Camkanlah itu anak-anakku. Kuasa kegelapan sudah menyelimuti bumi. Kau bukan lagi anak-anak Tuhan, tapi kau adalah anak-anakku. Anak yang menghambakan diri kepadaku, bukan menghambakan diri kepada Tuhan Abraham. Ayo, bangkitlah jiwa-jiwa yang gelap. Jangan tunduk kepada aturan Tuhan,
Tapi tunduklah kepada bisikan-bisikanku. Jadilah pengikutku. Itu fakta, saudara-saudara. Kalian penyembahku, penyembah roh-roh yang datang dari dunia gelap. Karena tidak ada Tuhan yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia hanyalah dari bangsaku, bangsa jin, dan juga bangsa malaikat. Ayo Juma. Juma. Ya, Paman. Ya. Mau debat secara akademis? Mau. Tapi aku takut. Hey! Hai! Hai! Masalah generasi. Dari gitu aja terus. Begitu aja terus. Semua. Debat yuk semua. Kau berani sama aku, tapi aku takut. Terus kabur. Aduh, lanjutkan kamu, lanjutkan. Kamu lucu deh. Kamu lucu. Nanti aku kasih hadiah mangkok ya. Mangkok dengan gambar Popeye. Oke? Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi, Bang Ahim, Bunda Rama Ardi, baru biasa naik ya. Bang Handi. Bang Handi, mau kita umumkan sekarang? Iya, Bunda Rahma. Diumumkan lagi totalnya berapa? Jadi sampaikan ke dulu ini pembuka toh sebagai humas. Oh ya. Jadi sampai hari ini udah 2 hari ya teman-teman. Insya Allah 5 hari lagi ke depan baru kita tutup infak sedekah kita ke saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Pulau Sumatera. Ya. Jadi yang sesudah 2 hari ini dengan atensi kita semua, tentu juga dengan inisiatif dari pembina kita Bang Juma memerintahkan saya, ya saya akan melaksanakannya. 2 hari ini udah berapa Bunda Rama, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah berpartisipasi, berdonasi untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera sana dengan sekitarnya ya. Jumlah saat ini yang berhasil aku catat yang terkumpul sebesar 43.060.000 rupiah. Keren, Alhamdulillah keren. ya teman-teman. Lanjut teman-teman sekalian, Masya Allah. 43 dalam juta ya, waktu Bu. 2 hari Gurunda, dalam waktu 2 hari Alhamdulillah ya. Lanjut. Masya Allah. Masya Allah. Silakan teman-teman sekalian, yuk mari bahu membahu. Kasihan kali kawan-kawan kita di sana ya, di Sumatera, di Medan, di Padang, di Sibolga, di Aceh. Tapi kalau di Aceh untuk Pendi Aceh nggak usah. Dengan yang satu siapa itu yang menghujat sudah nggak usah lagi. Biarkan dia dibawa longsor juga apa-apa. Cipendi. Ya, Pendi Aceh dengan yang satu mencerdaskan atau siapa gitu. Tersadarkan. Ya, Bang. tersadarkan. Itu biarkan aja dibawa badai, entah dibawa langsung ke neraka tanpa hisap juga boleh. Tapi yang lain, saudara-saudara kita yang lain, apapun keyakinannya, Kristen kah dia, Hindu kah dia, Buddha kah dia, Islam kah dia, kita wajib bantu. 43 juta itu masih kurang. Kalau bisa kita cukupkan 100 juta bantuan dari umat Islam melalui Apologet Islam Indonesia kepada bencana, kepada titik bencana. Nanti teman-teman kita yang menyampaikan di sana buat spanduk dengan jumlah yang ada, lalu kemudian diserahkan kepada posko-posko yang ada di daerah Sumatera dan Aceh. Begitu teman-teman. Adalah satu kebanggaan ketika ada musibah seperti ini, kita memiliki rezeki. Kalau teman-teman lagi sulit, lagi sakit, niatkan, ya Allah, saya mohon kesembuhan penyakit ya dengan berinfak bersedekah. Bismillah, transfer ke API Bank BNI 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia.
Dan tunggu keajaibannya 1, 2, 3 hari, insya Allah penyakit akan sembuh. Begitu juga teman-teman yang ada lagi masalah kantor, masalah keluarga, masalah percintaan, bismillah berinfak kepada saudara-saudara yang kena musibah, yang kena ujian, dengan memohon kepada Allah agar masalah yang saya hadapi ini bisa dilancarkan, bisa diselesaikan oleh Allah. Insya Allah akan dikasih solusi yang baik dari Allah. Masya Allah. Silakan teman-teman, jangan ragu. Di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Munafikun, kalau tidak salah ya teman-teman, Al-Quranul Karim menceritakan bahwasanya ketika manusia kelak masuk ke dalam kubur, ada hal yang membuatnya kemudian teriak kepada pencipta langit dan bumi. Dia minta kemudian untuk disegerakan kembali. Dia mau agar dia kembali ke dunia, meski hanya sejenak, meski hanya sedetik, meski hanya menjadi sebuah batu. Beliau minta, orang-orang yang masuk ke dalam kubur itu minta, ya Rabb, mohon kembalikan aku ke bumi. Apa tujuannya? Ternyata dia minta. Ternyata ketika dia di alam kubur, dia minta kembali kepada Allah, bukan kembali untuk berhaji, bukan kembali untuk sholat, bukan kembali untuk yang lain, tapi dia ingin kembali menjual seluruh harta yang ditinggalkannya pindah ke alam kubur. Dia ingat di rumahnya ada cincin berlian yang dia tidak sedekahkan, ada dia punya kendaraan, ada dia punya mobil, ada dia punya harta yang lain. Dia ingin pulang ke bumi hanya sekedar memberikan kepada si miskin, hanya ingin memberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kenapa? Ternyata di alam barsyah, alam kegelapan itu, yang menjadi terang itu adalah amal sedekah infaknya kita. Itu yang diterangkan kemudian Al-Quran. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu aja, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Itu dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun kalau nggak salah itu. Itu dijelaskan itu dalam Al-Quran. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam kubur minta kembali kepada kehidupan bumi. Ya Tuhanku, bisakah saya kembali meski sejenak aja? Aku ingin kembali mensedekahkan hartaku. Ternyata harta yang aku tinggalkan hanya akan dinikmati oleh orang lain. Aku bersusah payah mencari harta tersebut. Siang malam aku menghitung angka-angka tersebut. Tapi begitu selesai masaku di bumi, tak ada artinya lagi buatku. Izinkan aku kembali, aku ingin mensedekahkan harta-harta itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah, itu betul dalilnya. Ya Tuhanku, sekiranya mungkin Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku ingin kembali ke bumi. Izinkan aku. Ternyata di alam barzah ini aku butuhkan cahaya. Cahaya dari infak, cahaya dari sedekah, cahaya dari orang-orang yang datang memohon bantuan pinjam duit karena dalam keadaan kondisi berat, dalam keadaan tersudutkan ekonomi. Tolong ya Rabb, kumpulkan orang-orang tersebut. Aku ingin hartaku, aku berikan kepadanya. Itu dia berbicara sudah di alam kubur, telat. Kita yang masih hidup, ketika kemudian ada kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita, bantu. Memberi pinjaman, jangan berharap kembali. Ikhlaskan aja. Kalau dikembalikan, alhamdulillah. Tidak dikembalikan, halal. Itu orang beriman. Jadi harta yang kita punya jangan menjadikan kita sombong, angkuh, merasa, wah, giliran ajal datang, tak ada itu. Tak ada itu. Harta menumpuk. Baru sakit gigi aja, tak ada lagi orang mau cerita samanya. Pak, ini gimana lah? Udah, diam dulu kau. Kenapa? Gigi saya lagi sakit bulan. Gak ada cerita. Jadi artinya apa? Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika suatu hari Anda berada pada samudra yang luas seorang diri,
dengan membawa sampan. Anda ditemani, bukan sendiri, Anda ditemani oleh Pak Bom-Bom. Anggaplah berdua dengan Bom-Bom. Kira-kira Bom-Bom ini pada saat di samudra atau di dalam padang gurun yang luas, yang tak ada kemudian kehidupan di sana, yang ada hanya terik matahari, bisa nggak Pak Bom-Bom Anda tukar dengan kulkas bekas? Nggak bisa. Tak ada artinya Pak Bom-Bom itu. Tak ada artinya. Artinya ketika kemudian malaikat maut datang menjemput di tengah-tengah padang pasir yang begitu luas, yang tak ada kehidupan di sana kecuali debu, panas, ataupun di samudra yang luas tak ada daratan yang terlihat, hanya lautan, gelombang yang dahsyat. Malaikat maut datang menawarkan kemudian, hei si fulan, ya paman, maukah engkau aku tukarkan air seteguk ini, segelas ini, dengan seluruh hartamu yang engkau miliki? Apa kata kita? Masih berpikirkah kita? Pasti yang kita pilih adalah air seteguk dibandingkan harta, mobil, tahta, dan semua yang kita punya. Silakan wahai malaikat, berikan air seteguk itu. Aku haus, aku takut. Jangan sampai kalau aku tidak meminumnya aku mati. Aku mohon, berikan minuman itu. Ambil semua hartaku. Artinya apa? Ternyata air seteguk, air satu gelas itu, sahabat-sahabat, tak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan yang kekal. Air seteguk tak ada artinya dibandingkan dengan harta. Harta yang banyak tak ada artinya dengan air seteguk. Artinya air yang segelas ini jauh lebih bernilai daripada harta yang kita tumpuk. Kalau sudah berhadapan dengan akhirat. Kenapa orang itu masih memilih kemudian air segelas daripada hartanya? Di rumahmu ada emas berlian, di rumahmu ada emas batangan, ada rumah mewah, ada tanah, ada di mana-mana hartamu. Kamu rela memberikan itu semua demi air segelas ini? Apa kata kita? Rela. Kenapa kita rela? Karena kita takut dengan bayang-bayang kematian. Sekarang kita lagi tidak dalam bencana, kita lagi tidak sedang disuruh memilih. Dalam keadaan legahnya kita ini, bisa minum satu gentong, bisa minum satu sungai pun sekarang bisa. Tapi kenapa kita sulit untuk membantu saudara-saudara kita? Wah, ini kalau aku kasih 100.000 kurang dong, yang tadinya 1 juta. Oke, janganlah kasih, tidak usah, nanti kurang 1 juta. Waktu berjalan, detik, menit, tiba-tiba saja kakinya kesandung pintu, terkupas kukunya, dibawa ke rumah sakit. Jangankan 100.000, 1 juta, bahkan pinjam sama tetangga, dikuras sama Allah, dikuras sama Allah. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Pinjamkanlah kepada Allah pinjaman yang baik. Kenapa dikatakan pinjamkanlah kepada Allah pinjaman yang baik? Asal jangan pinjam pisau cukur. Pinjamkan kepada Allah maksudnya apa? Ketika orang miskin, ketika orang susah yang ada di sekeliling kita kemudian mengangkat tangan kepada Allah, ya Rabb, duhai Engkau yang maha pemberi. Allah maha pemberi. Tidak mungkin kemudian harta turun dari langit jatuh 1 karung. Kau minta duit ya hambaku, ya Allah, turun dari langit jatuh uang 1 karung. Pas koin kena kepala, percuma kan ya? Dikasih duit 1 karung, jatuh dari langit, kena kepala, mati juga ya, sia-sia. Jadi ketika si miskin yang lagi sulit, yang lagi susah, teman-teman kita yang lagi membutuhkan, sorry bukan si miskin, teman-teman kita yang lagi membutuhkan, berdoa kepada pencipta langit dan bumi, maka Tuhan yang maha memberi, memenuhi hajat saudara-saudara kita yang miskin ini, dari kita yang sanggup untuk membantunya. Itulah yang dimaksud kemudian pinjaman kepada Allah. Kau pinjamkan kepada aku untuk sementara, berikan kepada hambaku yang miskin itu, yang lagi susah itu, pinjamkan kepada dia, aku akan menggantikannya dengan berlipat kali ganda. Itu yang dimaksud meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Tapi orang lain terkadang menghina. Oh, kok Tuhan minjam duit? Bukan begitu maksudnya. Allah dimintai oleh orang-orang kita, sahabat-sahabat kita yang lagi ada masalah. Tuhan, berikanlah harta, anakku pingin sekolah, tapi beliau tidak ada pakaian. Kami lagi sulit ekonomi, bantu kami ya Allah. Nah, Allah kemudian mengajarkan kepada orang-orang muslim
untuk berinfak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah Allah memberikan kemudian harta kepada orang yang lagi susah melalui saudara-saudara muslim yang lagi mampu dengan cara ikhlas. Maka Allah menerima pinjaman itu. Oke, kau berikan hambaku yang lagi sulit, nanti aku akan bayar berlipat ganda. Jadi jangan takut sahabat-sahabat. Ini kesempatan kita untuk beramal. Saudara kita lagi kena bencana, saudara Mauli, ada teman kita di Medan namanya Mauli Pak itu lagi sulit. Dia sekarang itu tidur di pohon, tidak ada kelambu. Dia punya celana dalam sudah seminggu nggak pernah diganti, kering basah di tubuhnya. Itu teman kita itu yang lagi di Medan sana, Pauli Pak. Dia lagi sulit. Saatnya kita bantu beliau. Kita belikan dia pampers, kita belikan dia kemudian sempak supaya dia bisa ganti sempak. Udah suatu minggu sempaknya nggak diganti-ganti, saudara-saudara. Inilah saatnya kita membantu mereka, kita ulurkan tangan kita kepada mereka. Kiranya Allah membalas kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah, amin. Sekali lagi, silakan salurkan bantuan kita yang terbaik melalui Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya di Bank BNI, Bank Negara Indonesia, 75 kali 7171770. Demikian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa tergugah hatinya untuk memberikan bantuan kepada saudara kita Mauli Pak yang lagi kesusahan. Demikian. Terima kasih. Ya, banyak kali gaya kau. Bergabung Bang Mario, Bu Moli, selamat sore. Selamat sore. Enggak usah pala ikut-ikut kau bantu aku. Ya, selamat sore. Apamu abah bantu kawan imanmu. Kalau sempak udah sobek begitu masih sombong juga ya. Masih ada lagi umat Kristen membantu. Tetangganya bilang Ibu Mauli Pak itu pakai sempak dari kresek katanya. Apa dari kresek? Masih sombong. Masih juga sombong. Enggak boleh gitu sombong. Enggak boleh. Ini beliau ini sombong kali, orang mau bantu. Kalau saya bilang nggak usah kau bantu saya. Kenapa? Nggak perlu kau membantu aku, kawanmu aja bantuin yang susah-susah. Nggak boleh gitu, yang namanya bantuan itu tidak lihat agama. Nggak usah pernah kau kasih aku bantuanmu. Jangan. Kau lihatlah mana yang banjir di sini, di Medan ini kau bantu, di Sibolga sana, kau bantu di betul. Padang. Tapi saudari ini bukannya di Sibolga. Kau bantu Padang, begitu. Mauli Pak ini bukannya di Sibolga. Nggak kena dia katanya. Nggak perlu kau bantu. Jangan sombong, besok hari kena hujan, rumahnya kena tumbang pohon besar, baru menangis. Kalau Bang saya nggak usah pala kau bantu. Bantu aku Bang Suma. Ya kena bencana sana kau bantu, masih banyak lagi. Apakah ada jaminan besok Anda tidak kena bencana? Sekarang saya belum kena banjir saya, tetapi nggak perlu kau bantu aku. Kalau besok kena banjir bagaimana? Yang sudah kena sana, yang udah longsor itu kau bantu. Kalau memang kau bisa. Nah, kalau Ibu Maulida kena bencana gimana? Kan sekarang aku bilang saya belum kena bencana. Iya, kalau besok kena bencana bagaimana? Lain hal lah nanti. Kan sekarang kau bilang kau bantu dulu kawanmu. Jadi kalau besok kena bencana gimana? Udah siap? Sekarang yang di sana dulu yang kena itu kau bantu. Nah, kalau Ibu kena sebentar malam gimana? Itu kan nggak tahu kita hari besok seperti kata Tuhan. Karena Tuhan sudah merencanakan tuh Ibu besok. Dengar kalau dia kita kenal bilang seperti pencuri tengah malam. Siapa mencuri? Tahu kita kapan datang Tuhan itu untuk menjemput manusia. Tetapi sekarang yang sudah kena sana dulu kau bantu. Jangan sama aku dulu kau bilang mau bantu Mauli karena celananya kau bantu yang di sana. Saya masih ada lagi, bisa lagi aku ngasih anakku makan aku. Masih bisa syukurlah lagi kalau begitu. Mudah-mudahan Ibu tidak kena. Jadi yang sekarang yang kena dulu kau bantu, yang banyak di Sibolga sana, Iya, di itulah kita mau bantu Ibu. Itulah yang mau dibantu. Ya itulah jangan kau sampaikan kepada saya. Aku pikir Ibu ini juga kena gitu loh, Bu. Saya kena banjir di Medan, tapi nggak pala membahayakan, hanya sedikit, begitu. Sedikit.
Yang perlu yang di Syukurlah. sana yang besar-besar, yang tidak Iya, makan udah iya. seminggu, itu kau bantu. Iya, iya. Tapi kau lama kali membantu orang sana udah seminggu nggak makan. Seharusnya Kata udah bisa kau siapa? kirim. Bantuan-bantuan kami. Bukan cuma di API. Ya, Tim saya ya aja udah sudah kirim. 4. Tim saya sudah 4 Udah kirim sampai di lah, lokasi. masih banyak di situ yang belum makan. Iya, tunggu dulu. Kan udah banyak. Tim saya itu, nunggu kemana uang yang yayasan 4 kerjasama miliar dengan saya itu itu udah aja kasih. Kan udah ada 4 banyak itu, miliar. udah banyak. Alhamdulillah. Dan netizen juga Itu bukan aja cuma kirimkan, membantu melalui tunjukkanlah. API kok. Mereka ada yang melalui jalur lain juga, tapi mau juga lewat Bukanlah API di gitu, Bang. TikTokmu ini bantuan kami ke sana, beras, Indomie, berkarung, pakaian. Itu kau 40 juta kirim. dibelikan Indomie itu bisa satu kecamatan. Sudah 40 juta, 40 berapa tadi, Bun? 47 ya? 43. 43. Target kita 100 dalam seminggu ini minimal. Gitu. Jadi nanti disalurkan dari pihak Yayasan Apologet Islam Indonesia memberikan kepada pihak yang ada di bencana, dibuatkan spanduk dengan angka yang ada di situ. Nanti dari posko-posko yang ada membelikan apa yang dibutuhkan. Itu sudah bukan urusan kita kalau sudah sampai di sana. Begitu ya, Bu, mau lipat pahan ya. Ini ibu ini orang muslim yang menyumbang. Dengar dia yang dulu, anakku aja kepanasan. sekarang di sana ngurusin orang yang bencana di Tapsir sana. Udah seminggu dia di situ kerja. Tahu Alhamdulillah. kamu sudah terlambat kamu menolong sesukumu, seagamamu. Anakku Kristen tapi dia sekarang mati-matian di sana dinas menolong yang bencana itu. Biar tahu kamu. Sendiri anaknya, Bu? Udah seminggu, iya dengan kawannya lah. Oh, ada nggak umat Islam yang turun kasih Kamu bantuan juga? udah terlambat kamu di sana. Enggak, belum kutanya, masuk. ada nggak umat Islam di sana memberi bantuan? Gimana tahu aku? Nggak ada mungkin ya, cuman Kristen aja. Jadi sia-sia dong Bukan ku misionaris bilang ke tempat cuman bencana. Bukan ku bilang cuman Kristen. Kamu di sini berkoak udah terlambat kamu mengasih tahu seperti itu. Sedangkan anak saya udah seminggu tugas di situ hanya menolong. Sambil yang bawa kena ini, bawa bibel, bencana. bagi-bagi Indomie anaknya ibu di sana. Sambil penginjilan. Itu kan ditugaskan dia ke sana membantu Dari gereja? orang yang bencana. Dari Bukan gereja, habis itu di dibaptis. kerjaannya lah. Yang Orang kena musibah dari dibaptis gereja gitu. juga udah ada ke sana, sesudah kejadian ada dari gereja bantuan. Bukan Ya, ya, kau udah ya. terlambat, kau masih mengumpul dana, kau BNI ini udah terlambat lah, kau udah mati orang. Mana ada terlambat? Orang tim Masih kita sekarang- ada ribuan kita punya ormas Islam. Semua Masih sekarang non-stop kau setiap bilang hari. ini rekeningku kirim ke sini. Iya, Kau udah kan terlambat sudah ada yang kau. terwakilkan ke sana. Adik-adik kita udah mulai jalan ke sana. Udah banyak yang ke sana duluan. Ada Uniripa juga Oh, sudah udah. salurkan bantuan. Bang Faruk juga sudah semua gitu. Jadi untuk apa lagi kau kalau udah banyak bantuan kau beberkan di TikTok bikin BNI kirim ke sini nggak gitu. Ibu Kirimkan ini langsung apa ke sih? sana uangnya. Ini masih mau ngasih tahu BNI rekeningku kirimkan ke sini udah terlambat lah kau udah mati duluan no. Enggak dong. Emang anak ibu bisa menghidupkan orang yang sudah mati di sana? Yang namanya penanganan bencana itu Bu tidak ada kata terlambat. Ada namanya Ya orang udah pasca bencana. seminggu. Ada Ya, namanya tapi udah seminggu recovery. kejadian. Ah, ibu ini Udah nih. terlambat dia masih sekarang kalian ngumpulkan uang. Padahal yang di sana udah nggak makan itu karena nggak bisa cari makan. Iya nanti disalurin Kena Bu kalau bencana. kumpul Bu. Sabar Bu. Itu lagi dikumpulin. Targetnya 100 Terlambat lah juta kau dari ngumpulin. pemerintah. Udah Enggak ada terlambat 4 enggak. Kalau Udah ada bantuan 4 itu enggak ada yang miliar. terlambat. Kasih aja 4 miliar itu ke sana bagi. Nah sama kau 1 miliar. Bantuan itu nggak ada yang terlambat. semiliar. Kabupaten ini 1 miliar gitu. Biar nampak kau. Bantuan Biar itu nggak ada mereka yang yang terlambat beli. Bu. Bu, bantuan itu nggak ada yang terlambat.
Yang penting Ya aku keikhlasan dari bilang. bantuannya itu. Ini Sabar udah aja, Nya. seminggu loh, udah seminggu kejadian. Masa kan sampai sekarang kalian nggak ada membantu ke sana? Bu, Kayak mana ya? sedekah itu nggak dari diri sendiri, tapi banyak ini orang mau sedekah, jadi dikumpulin jadi satu, biar pahalanya juga buat mereka, gitu maksudnya Bang Juma itu, Bu. Dengar dulu, Kita sekarang sudah di ada sana kabar dari aja ya. Ada MMCI yang ngasih sudah. beras. Aku tengok ada Dari ngasih beras, teman-teman kita udah Arematia dibagi sama sudah. masyarakat. Tapi ini Bang Juma Mu'alaf di Center Bang sudah. Juma di Oh, udah Sibolga semua. juga, di Sibolga juga yang bantu-bantu bersih-bersih juga banyak sih dari Muslim sih, banyak banget Oh yang dari iya, Muslim. wajib itu. Kalau Iya. bencana itu begitu harus. Jadi toleransi itu ya antar umat beragama ya harus kuat pada saat ada bencana begini. Iya. Kan Jadi kita saling diskusi ini bukan menguatkan. benci. Diskusi begini justru untuk saling menyelamatkan. Kalau diskusi kan diskusi hanya sebatas pembahasan tentang Alkitab dan ketuhanan aja. Kalau bencana Iya, di- bukan saling itu, benci gitu. Kalau bencana kan atas kemanusiaan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikum. Jadi kita kumpulkan donasi itu Bu Mauli Pakpak juga untuk Ibu Mauli Pakpak. Kalau Ibu merasa mau dibantu kita bantu gitu loh Bu. Saya udah bilang tadi sama aku nggak perlu kau bantu aku, yang di sana Iya, ada kau Bu Mauli. bantu. Bu Mauli nggak ada yang mau bantu Ibu, Bu. Memang nggak ada yang mau bantu Ibu Memang di orang sini. aku kena bencana Ya, pun kalau- cuma sedikit kalau- banjir, ngapain diminta kalau Kalau ibu cuma nggak, kalau ibu nggak mau dibantu, yang lain kan minta bantuan, Bu. Ya Jadi iya, ibu jangan maksudku. berharap dapat Kalau sama bantuan aku- juga. Kalau sama aku nggak perlu kalian bantu aku, Iya. karena yang di sana masih Saudara banyak Juma, yang kekurangan, yang nggak makan Iya. sekarang di sana. Waalaikum. Ini di bawah aja Bu, dari tadi gitu-gitu aja bahasanya. Ini Iya, Adinda gimana? Juma ini udah jarang nampak ya Adinda ya. Kamu udah jarang nampak kayaknya. Iya. Hmm. Kumaha naon? Ya. Iya ya. Iya. Oke. Baik-baik aja, sehat walafiat. Oh. Kirain mau kasih bantuan. Sehat, Bang Juma. Bang Juma sehat. Sehat, alhamdulillah. Mantap. Teruslah penginjilannya teruslah, Bang. Iya dong, harus itu. Menginjili Juma ini sudah murtad rupanya. Syukur puji Tuhan Ya, lah ini. kalau kamu sudah murtad ya. Dulu dia ini suka menghujat Kristen loh. Sekarang dia menginjil ya. Oh, mantap. Dia mantap. menginjili sesuai ayat di Alkitab, Bang. Jadi bagus lah itu, nggak apa-apa. Ini temanya aja udah bagus ini. Yesus Yohanes 1. betul. Yesus diciptakan. Yohanes Saya 1 setuju. ayat 14. Yesus itu diciptakan. Yesus Betul. napas. Ada lagi Yesus yang lain itu banyak Yesus. Pemain bola. Ada lagi. Kalau orang-orang dari Amerika Latin itu kan banyak bernama Yesus dia. Di Spanyol juga banyak bernama Yesus. Itu diciptakan semua bang. Bukan pencipta itu. Setuju sih. Gitu. Begitu ya saudara Juma ya. Iya. Pokoknya semua yang bernama Yesus itu semua ciptaan Tuhan. Tidak ada Yesus Ya, yang ya. lolos. Setuju. Yang di luar Biblos itu semua yang bernama Yesus adalah ciptaan. Setuju. Yang di dalam Bible semua yang bernama Yesus itu ciptaan semua. Nah, itu dalilnya nggak ada bro. Ini kamu nggak Kecuali diingatin. kalau Anda ingin mengatakan bahwa dewa Athena itu Tuhan, ya itu beda cerita. Dalilnya Dewa itu, Athena. Bang, kebenaran. Dalilnya itu yang firman menjadi daging itu berarti ciptaan itu. Firman menjadi daging ciptaan. Ya dong. Ya. Kan dijadikan, Bang. Firman menjadi daging ciptaan. Jangan bilang sama orang lah nanti kita malu ya. Oh enggak, itu tertulisnya begitu. Memang dijadikan firman menjadi daging. Ya, tapi terserah teman-teman sih. Kalau memang pandangan ciptaan ya nggak masalah juga sih. Iya, Ya buka kan? aja. Gitu. Buka aja itu di Yohanes 1 ayat 14. Firmannya menjadi daging, Bang. Ya. Ya Yohanes 1 ya, Yohanes 1 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini ya, saya injili sedikit nih. Saudara Juma ini kan masih baru-baru jadi Kristen.
Saya jeli sedikit lah. Gini. Jadi sebagian besar kalau gereja Kristen itu menganggap Yesus bukanlah ciptaan. Jadi merupakan bagian daripada Elohim yang Tritunggal yang kekal gitu, bukan seperti yang Anda pikirkan ya, salah paham di situ. Jadi kita lihat sih, Yohanes 1 ya, 1-3 kan menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Elohim. Ia pada awalnya bersama dengan Elohim, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nih, firman itu yang menjadikan segala sesuatunya. Dan Iya, tapi tanpa itu firman lagi itu nggak bercanda. tidak ada Tapi sesuatu itu- pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi Tapi itu- firman di sini itu, diartikan Bang. sebagai Yesus sebelum Kebenaran. inkarnasi itu firman. Gitu ya. Lucu. Bang, Ah, lucu. Bang, data Ya, gitu. itu lagi nggak berbicara tentang Yesus itu, Bang. Kan Yesus. Oh, waras Firman. sekali. Masya Allah. Dinda Juma gini ya, Dinda Juma. Saya Bang Juma, saya sama seluruh. Iya, tahu. Ngerti. Ya, Dinda Juma ya. Di dalam Kolose 2 ayat 9 menyatakan bahwa dalam Dialah berdiam segala jasmani, seluruh beda. kepenuhan dari Elohim. Itu Bang, beda. Kebenaran, Bang, Jadi kebenaran di coba sini ya. menunjukkan Coba. Yesus itu menunjukkan Itu beda. yang penuh Sebentar, gitu. sebentar. Kolose 2 nomor 9 itu bercerita tentang Dewa Athena. Sebentar, Bang. Waduh, berat ini. Sebentar. Bang kebenaran. Ya, Di silakan. Yohanes kan ada itu, ujilah setiap roh yang datang. Abang Yohanes uji dulu. berapa? yang Kita berbicara ayat aja, Bro. Yohanes berapa Ya, kira-kira? Abang uji dulu yang datang Ya, kepada Yohanes berapa? bukan firman Bapak, Bang. Waduh, ini payah ini teman-teman Islam ini kadang bernarasi nggak tahu ayatnya di mana. Kalau saya bernarasi Al-Quran, saya pasti bilang ayatnya dulu, baru saya bernarasi gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Bernarasi. Itu tapi 1 nggak Yohanes tahu di mana. 4. 1 Yohanes 4 nomor 1 gitu loh. Oke, siap. Jadi gini, Bang, kebenaran ya. Coba Abang uji itu, roh yang datang kepada Paulus itu firman dari Bapak bukan? Karena firman dari Bapak itu sampai ke Yesus, Bang. Waras ini. Jadi yang menerima Ini firman dari Bapak itu cuma ya, Yesus, saya Bang. bacakan aja biar lengkap ya Bang Arom ya. Kita bacakan lengkap ya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah mempercayai setiap roh, melainkan ujilah roh-roh itu untuk mengetahui apakah mereka berasal dari Elohim, karena banyak nabi palsu telah datang ke dunia. Kan begitu. Betul. Jadi Ya yang kan? datang ke Itu ayatnya kan? Yang datang ke Kolose itu siapa, Bang? Yang datang untuk surat Kolose itu siapa, Bang? Bang, kok macet, Bang? Apanya yang macet? Datang ke Kolose itu, surat Kolose itu Oke, buat siapa? berarti gini, pertanyaannya gini Bang Arom ya. Pertanyaannya gini, bagaimana cara menguji roh itu? Kan begitu, itu yang harus kita ketahui. Ah, iya. Itu nggak Adinda Juma. Iya. Bagaimana cara untuk menguji roh itu? Itu yang perlu kita ketahui. Ya? Surat-surat Kolose itu datang firmannya dari mana? Sedangkan Iya, kata itu dari Yesus, Tuhan. Kita percaya itu dari Tuhan, ya. sedangkan kata Yesus, segala firman yang telah kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Berarti udah selesai di Yesus firmannya, Bang. Nah, di Kolose itu firman dari siapa itu, Bang? Ya, gini. Kalau kita ingin mengetahui cara menguji roh itu, kita kan harus melihatnya berdasarkan ayat Alkitab juga, ya kan? Jadi yang pertama kita mengamati kehidupan dan perilaku dari yang mengatakan itu. Contoh Bang, Paulus saya sendiri. sekolah STT, Bang, saya, Bang. Jadi saya Ya, tahu, Bang, terserah, Bang. Ya nggak apa-apa. literasi data itu, Bang. Alhamdulillah kalau abang sekolah STT ya kan, ya nggak masalah. Alhamdulillah sekali itu, ya. Maksud saya gini loh, tadi abang sekolah STT tapi ayatnya di mana abang nggak tahu itu masalahnya. Terus gini, maksudnya Abang udah pernah diskusi sama Bang Ardi, Bang.
Di Bang Ardi itu datanya detail Bang. Jadi makanya kemarin saya ketemu Bang Ardi, tunjukin data. Ardi itu siapa itu Ardi? Ada. Ardi itu saya nggak kenal lah Ardi, mungkin abang nunjukkan orang yang kurang terkenal kali ya, makanya saya nggak kenal ya. Jadi ini cuma lagi sholat ini teman-teman. Yang pasti Anda itu ketika berbicara mengenai Kolose, Anda sedang berbicara Tuhannya Athena, sembahan Athena yang turun Ya, ke kalau bumi menurut Anda menjadi itu sembahan daging Athena, itu. masalah juga Kalau sih. Anda katakan dia ciptaan, oke. Tapi ketika Anda mengatakan itu adalah Tuhan, nah itu artinya dewa. Dewanya orang Athena itu. Seperti itu. Orang-orang itu orang-orang bukan orang Athena itu Adinda Juma. Itu orang-orang Yang yang semua loh. Yang diperkenalkan Petrus, Paulus kepada orang Matius. Athena itu dewa. Dewanya orang Athena yang selama ini mereka sembah, yang mereka tidak Ya, kenal dalam nama makanya saya Yesus. bilang Anda ini salah paham, kurang mengerti. Kok salah paham Juga sih. pula? Gitu. Paulus mengatakan aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Ah, terus Bukan kenapa kepada masalah Yahudi. apa? Maka ketika salah. Paulus ini mengaku diutus untuk non-Yahudi, ya Paulus mengajarkan sembahan-sembahan non-Yahudi. Bukan sembahannya Yahudi yang diperkenalkan. Salah. Misalnya nih, saya buat contoh ya, tapi nggak apa-apa. Ini karena Adinda Juma ini kan kurang literasi, ya nggak masalah sih. Maksud saya begini, contoh, ada utusan Indonesia untuk pihak luar negeri. Apakah utusannya itu mengajarkan apa yang ada di luar negeri? Kalau enggak, mengajarkan Sekarang budaya begini. apa yang ada di Indonesia. Sekarang Bukan begini, mengajarkan budaya luar, gitu loh. Apakah Yesus ini sembahan Musa? Apakah Yesus sembahan Musa? Heeh. Kalau secara implisit sih boleh dibilang begitu. Saya tanya, apakah Yesus ini sembahannya Musa? Ya, karena Yesus ini artinya Nah, itu artinya kau sudah gila berarti. YHWH Artinya kau kan sudah begitu. gila. Artinya kau sudah gila. Padahal yang kau maksud itu adalah dewanya orang Roma. Kalau dewanya Aturnya, orang Roma saudara Juma, itu sudah bukan disembah. menuduh. Kemudian orang-orang terdahulu dari bangsa Roma Yunani. Masa Saudara Musa Juma. menyembah anak Maria? Kan rusak otakmu. Aturannya tadi, Anda bukan menuduh saya gila. Menuduh Lah saya gila lah. Masa kau mengatakan bodoh. Yesus Biarlah itu saya adalah menjadi Tuhannya bodoh karena Tuhannya Kristus Musa. itu. Aneh kau itu. Sedangkan Yesus ketika datang sibuk menyembah kepada Tuhannya Musa. Kan Ya, gangguan. begini, aturnya tadi Anda bilang saya bodoh, bukan gila, ya kan? Bodoh atau apa? Bukan gila, memang Biar- gila. biar Seperti sesuai orang, dengan nasab coba kita. Anda baca Markus 5, ada orang yang kerasukan iblis, iblisnya memaksa dia untuk menyembah Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan Musa ini adalah menyembah menyembah Yesus, berarti Anda sudah gila. Bukan bodoh, bilang aja lah saya bodoh. Nggak usah bilang gila, karena udah Sedangkan Musa itu. menyembah kepada Tuhannya. Yesus menyembah kepada Tuhannya Musa. Oke, Datang kau Musa mengatakan menyembah Musa Tuhannya, menyembah siapa Yesus. Tuhannya Musa? La Ya, haula siapa wala Tuhan quwata Musa? illa billah. Kan Ya, Tuhannya gangguan Musa Anda siapa ini. itu? Iya, Tuhannya Bang Musa Handi monitor siapa? Bang Handi. Ada yang bisa melanjutkan di sini azar? Oh ya, ya. Nggak, Silakan azar. sholat dulu lah. Sholat dulu lah ya. Cek. Iya, iya. Lanjut Bang Handi, lanjut. Bang Handi ini Kristen seperti Juma atau Islam ini? Kalau Handi. Bang Juma Muslim, saya Muslim. Tadi katanya dia mau menginjil, itu kan biasa Kristen, ya kan? Injil itu bukan punya Kristen, yang punya Kristen itu Bible. Anda ini aneh. Orang yang mau menginjili bilang kok dia mau menginjili, Anda bilang Islam lagi. Injil itu bukan punya Kristen. Punya Kristen itu Bible yang berbahasa Yunani. Injil bukan berbahasa Yunani. Jadi Injil itu berbahasa apa? Berbahasa kaumnya Yesus. Oke, tunjukkanlah Yaitu Injil itu bahasa sama saya. Aramaik. Bahasa tunjukkanlah Aramaik. Injil itu. Ya, tunjukkanlah Injil itu kalau begitu. Justru kamu yang nunjukin, kamu yang merasa memiliki kok. Wih, Kau yang merasa memiliki gimana sih? Punya saya kan Kau yang klaim kau yang punya, kau pula minta kami yang nunjukin gimana kamu ini.
Saudara Handi ini nggak pintar-pintar ya dari dulu ya. Padahal udah saya ajarin dari lama loh. Kamu masih gitu-gitu aja. Kalau kamu pintar, kamu harus berhenti menyembah anak orang. Oke. Gimana caranya kamu bisa pintar? Sedangkan ada orang yang keluar dari kubur, pernah mati 3 hari, kok jadiin Tuhan. Pintar nggak tuh? Oke. Jadi Jawab dulu. menurut Handi, Menurut kamu, menyembah itu dengerin gimana? dulu. Oh, ada orang pernah mati terkutuk, dikubur 3 hari, terus bangkit dari kubur, kau jadikan Tuhan. Itu pintar nggak tuh? Jawab. Pintar nggak kayak gitu? Bodoh. Jawab dulu. Pintar Kalau nggak? setiap orang ditanya apakah dia pintar, Lu jawab dong. dia itu pintar. Lu jawab dulu itu, jangan kemana-mana. Nih, ada orang ditangkap oleh tentara Romawi, ya kan? Diikat tangannya, dipaku, disalib, ditombak lambungnya, mati. Terus dikubur 3 hari. Habis itu dia bangkit, terus jadi Tuhan. Nah, itu pinter nggak tuh? Jawab. Itu siapa orangnya yang disembah itu, siapa namanya dulu? Ya kamu mulai yang menyembah itu yang keluar dari kubur. Enggak. Bukan yang menyembah, yang disembah itu namanya siapa? Tuhanmu pernah keluar dari kubur nggak? Tuhan Jawab. pernah dari kubur. Siapa yang dikubur itu? Yang pernah disalib, yang dikubur 3 hari, siapa itu? Yang pernah dikubur 3 hari. Belaga bego lagi dia nih, belaga bego. Yesua Hamasiat. Nah, itu Tuhanmu nggak tuh? Kalau Yesua Hamasiat Tuhan saya. Iya, pernah dikubur nggak? Pernah. Mati terkutuk nggak? Enggak, itu enggak betul. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Kamu. sorry. Lo yang disalib siapa? Bukan kamu. Bukannya Tuhanmu yang disalib? sorry. Saya salah ngomong. Saya pikir Kan Tuhanmu yang disalib. terkutuk, Bang. Sorry. Tuhanmu yang disalib loh, bukan gue yang disalib. Saya tanya lagi nih, Tuhan siapakah? Apakah Tuhanmu pernah disalib? Pernah. Iya, yang menyalib siapa? Yang menyalib orang-orang Romawi. Lebih kuat mana, penyalib atau tersalib? Lebih kuat yang disalib. Nah, orang kau bodoh lah kau itu. Yang penyalib lah, yang kuat kok celuk. Orang yang Iyalah, tersalib kamu kok jadi tanya korban. dong. Gimana kau ini? Aturannya, kamu tanya. Andi, aturannya Udah, kamu udah, tanya. tolong Kenapa kau. kamu bilang yang disalib itu lebih kuat? Kan gitu kalau pintar. Yang disalib itu yang lemah, yang menyalib yang kuat kok celuk. Justru yang disalib itu kan mati. Nah, pertanyaan Iya, ini, Aturannya, Andi. yang terbunuh itu mana yang lebih kuat? Yang membunuh atau yang terbunuh yang kuat? Kalau kasusnya Yesus ya, Ini Yesus dengerin dulu. lebih kuat. Lebih kuat mana? Yesus Hamasiat lebih kuat. Bagaimana bisa kuat dia mati kok? Dia kan hidup lagi tuh. Saya matinya dulu. Dia kan hidup lagi. Siapa yang hidupkan? Coba kalau kamu saya buat kayak gitu, bisa nggak? Tuhan kok bloon kayak gitu sih. Bisa nggak? Yang bloon sebenarnya siapa sih? Tuhanmu apa kamu? Gimana? Yang bloon itu Tuhanmu apa kamu yang bloon? Saya yang blow on. Oh ya udah turunin host. Orang bloon ternyata diakuinya. Turunin host. Turunin nggak? Orang bloon. Mana lagi tuh Andi? Kamu kalau depan mau turunin orang gimana? Udah turunin orang bloon, males ah. Turunin. Dia udah akui ya. Nah dia udah akui dirinya bloon. Udah. Dari awal dia bilang saya bloon. Terakhir setelah saya BAP dia udah akui dirinya bloon. Lebih kuat yang tersalib. Ini bloon ini. Mana lebih kuat? Yang membunuh atau yang terbunuh?